Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidal syuhur wa anzala at-taurata wal injila waz zabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Shahimi wa shahimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, baik secara fisik ataupun secara rohani, atau bahasa lain baik secara mental, spiritual atau fisik material. Alhamdulillah, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan penuh hikmat. Semoga ibadah kita, sholat kita, saum kita, qiraatul Quran kita, doa serta istighfar kita, dan semuanya amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada paduka yang mulia, junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Shahimin shahimat rahimakumullah. Pada kesempatan kaji kita pada pagi ini, saya ingin mengajak, mungkin lebih kepada mengulangi judul kita kira-kira sekarang, Ma'rifatul Ramadan. Dalam bahasa kita, mengenal dengan mendalam tentang bulan Ramadan. Dari sebelum bulan Ramadan, tentang Ramadan sudah dibahas. Setiap mubaligh, setiap penceramah sudah membahas tentang Ramadan. Tetapi ini bukan ilmu baru, ya. Kita akan mengulangi, mendalami, sekaligus supaya jamaah sekalian bisa menyampaikan lagi, katakanlah semacam penataran atau pembinaan
karena ini jamaah aktif dari dulu. Jadi sudah bukan masalah baru, tetapi kita bisa menyampaikan lagi, berdakwah lagi tentang apa itu Ramadan. Sangat populer istilah Ramadan, sehingga kita akan mengulangi ulang dengan sejelas-jelasnya hendaknya. Apa itu Ramadan? Ya, Ramadan menurut literatur Islam, menurut kajian para ulama, yakni Ramadan itu adalah syahrun azimun mubarakun. Tapi karena itu bahasa Arab, kita harus paham apa itu syahrun azimun mubarakun. Bulan yang agung, yang penuh dengan keberkahan. Khususnya kalau ada yang muda ini. Syahrun azimun mubarakun, bulan yang agung, yang penuh dengan keberkahan, yang banyak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu bersyukur kita sampai usia kita sampai bulan Ramadan ini. Karena jauh-jauh hari, beberapa bulan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ada yang begitu ujungnya. Ada yang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa qil lana dzunubana. Enggak ada yang salah semua. Itu doa. Jadi bukan nyanyian, tapi dinyanyikan boleh. Ya. Kita maunya bagaimana tidak apa-apa, tapi nuansanya ini doa. Jadi syahrun azimun mubarakun. Kenapa disebut syahrun azimun mubarakun? Li'annahu, karena bulan Ramadan ini syahrus syam, bulan puasa. Syam bahasa Arab, bahasa Quran. Syahrus syam, syahrul qiyam. Nah ini bahasa-bahasa, bukan bahasa cici sebenarnya. Makanya kita harus paham banget apa itu syam. Syam bahasa Al-Quran, ada kadang disebut saum di dalam hadis. Di Quran ada juga saum, syam. Di dalam bahasa Arab imsak. Jadi syahrus syam atau syahrus saum, syahrun di dalamnya adalah al-imsak. Apa itu imsak? Menahan diri. Dari mana kita tahu bahwa bulan itu syahrus syam? Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Semua pada hafal ini, anak-anak kecil dihafal dan wajib dihafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jangan mentang-mentang surah itu sudah masyhur di mana-mana lalu kita baca asal saja. Harus benar bacanya. Ya, tajwidnya, bukan lagu yang penting. Ya ayyuhalladzina amanu, itu panjang pendeknya. Harus benar. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
serta melaksanakan syariatnya. Kalau ditafsir, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian saum, siam, imsak. Karena kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Siapa sebelum kalian? Nabi Adam bersama umatnya wajib puasa. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Daud, sampai Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya, semuanya puasa. Apalagi Nabi Adam di surga puasa. Belum masuk, belum turun ke dunia, ke bumi, di surga puasa. Karena ada pelanggaran terhadap Allah. La taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kalian mendekati pohon ini, karena melanggar maka dia zalim. Maka sebagai taubat antara lain adalah saum. Begitu turun ke muka bumi, Nabi Adam alaihissalam setiap 1 bulan saum 3 hari. Tiap bulan Komariah 3 hari saum bersama istrinya. Dan kemudian tanggal 10 Muharram saum juga sebagai mensyukuri apa? Mensyukuri bahwa beliau adalah tobatnya diterima. Maka dianggap tanggal 10 Muharram itu hari kebangkitan umat Islam. Sejak awal sudah bangkit di zaman Nabi Adam. Kalau sekarang terpuruk, keterlaluan. Zaman Nabi Adam, Iblis, Nuh, Soleh itu 10 Muharram itu adalah bulan yang dianggap hari kebangkitan umat Islam. Kemudian setiap bulan Nabi Adam alaihissalam saum. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalam mensyukuri atas diterima tobatnya oleh Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apalagi bulan Ramadan kita harus banyak itu yang merasa punya dosa, yang merasa punya kesalahan. Jadi bukan hanya saum saja. Itu kalau mau mengikuti Nabi yang dulu. Jadi kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Nabi Adam berpuasa, Nabi Nuh puasanya lebih hebat lagi. Setahun cuma libur 2 hari. Itu Nabi Nuh. Cuma hari raya doang. Tapi hari rayanya wallahu alam bukan hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Nabi Nuh juga punya hari raya 2 hari. Kalau kita jelas hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sebagai pengganti dari hari raya Nairus dan Mahroja, yang isinya adalah dekadensi, yang isinya adalah dari menari, zina, mabuk, judi. Maka Rasul merubah dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi sejak zaman dulu Nabi Nuh puasanya paling lama, ya, setahun cuma libur 2 hari. Berat kalau kita. Kalau Nabi Daud puasanya 6 bulan, tetapi bukan sekaligus. Sehari saum sekali, sehari buka, sehari saum sehari buka, malamnya tidak tidur, terus ibadah. Kalau kita setahun cuma 1 bulan, malamnya sholat tarawih, siangnya saum. Tetapi pahalanya luar biasa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan tapi dasarnya apa? Iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena lain-lain, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosanya akan diampuni. Amin ya rabbal. Itu hadis sahih, bukan main-main. Lalu malamnya kita tarawih. Ya, inilah yang disebut syahrul qiyam, bulan tarawih. Qiyam itu artinya bangun malam. Tiap malam juga kita ya disunahkan, disyariatkan bangun malam.
Tapi bulan Ramadan spesifik. Boleh habis isya, yang penting sudah sholat isya, sore-sore ya langsung diteruskan tarawih boleh. Tidur dulu ntar saja malam jam 12 boleh. Udah deket-deket makan sahur boleh. Ya sholat tarawih itu. Dan sholat tarawih itu nggak ada hitungannya rakaatnya berapa. Ya, kalau kita kan jadi ribut 8 tambah witir, 20 tambah witir itu bahwa kita kurang baca. Padahal batasnya sholatul lail masna, sholat malam yang penting 2 atau 4 nggak apa-apa. Ya. Jadi sholat, kalau sudah sholat di sini 8 rakaat kan, ditambah witir 3, pulang mau sholat lagi, bangun malam sambil nunggu istri masak, 2 salam, kalau sudah 4 berdoa. Santai kan, sholat tarawih itu sholat santai. Doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu, itu juga boleh. Ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Diperbanyak itu doa. Apalagi malam kalau sudah 21 sambil nunggu Lailatul Qadar. Nah, tidak ada tarawih di bulan lain. Qiyamul Lail ada, tapi Qiyamul Ramadan. Oleh karena itu, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, digabung dengan ansoma Ramadan. Barang siapa yang berdiri di malam hari sholat tarawih imanan wa ihtisaban, dasarnya sama, berdasarkan keimanan dan keikhlasan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Tidak disebut dosa besar atau dosa kecil, banyak atau sedikit. Nah, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun kita, sebesar apapun dosa kita, Allah bisa mengampuni. Oleh karena itu, jangan setengah hati kita mengisi Ramadan ini. Di syahrul siyam, syahrul qiyam. Ada lagi bahwa di bulan Ramadan hebatnya disebut syahrul Quran. Bagaimana tahu kita dari mana? Dari Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu ya, awal mula diturunkannya Al-Quran. Awal mula. Bukan hanya Quran, tapi syahrul kutub, semua kitab-kitab Allah diturunkan pada bulan Ramadan. Baik itu kitab Taurat, Injil, Zabur, semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan Al-Quran diturunkan bukan hanya permulaan. Ketika turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz, ya, ila sama'i dunya, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah, itu sekaligus. Yang kita baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itulah Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ila sama'i dunya. Baru dari langit dunia ini diturunkan kepada Nabi Muhammad bulan Ramadan juga berangsur-angsur. Jadi diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz tanggal 24 Ramadan. Tetapi dari apa? Dari langit dunia, Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad tanggal 17 Ramadan. Supaya tidak bingung. Jadi kalau ada di situ di hadis tanggal 24 turunnya Al-Quran, ya, itu adalah yang dari Lauhul Mahfuz ke sama'i dunya. Yang 17 Ramadan adalah dari sama'i dunya dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bulan Ramadan berbarengan dengan peristiwa Lailatul Qadar.
Jadi di Quran dijelaskan bahwa Lailatul Qadar itu adalah bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Oleh karena itu Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bulan di mana terjadi Lailatul Qadar. Hebatnya apa? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bulan Ramadan atau Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita semalam baca Quran, baca kemudian kita sholat, ya, padahal kita sudah terawih, tapi kita di rumah sholat lagi, baca Quran, baca zikir, baca doa segala macam, lalu turun malaikat untuk menyelenggarakan yang disebut Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Malaikat pada turun dan malaikat Jibril sekaligus ke gedungnya malaikat. Atas izin Allah mereka menyelenggarakan upacara besar. Para malaikat turun dan kemudian malaikat beribadah masing-masing. Ada yang baca tahlil, tahmid, takdis, tasbih, hauqala dan sebagainya. Maka apa yang dilaksanakan, diamalkan oleh para malaikat itu pahalanya buat kita yang sedang beribadah. Kalau pahalanya pada malaikat adalah dilimpahkan buat kita yang sedang beribadah, maka lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan adalah sama dengan 83 tahun. Kalau umur kita 70 tahun, ini sudah melampaui pahalanya sangat besar sekali. Beruntunglah kita. Tapi kalau kita tidak mendapatkan itu, rugi kita Ramadan. Siapa tahu bulan Ramadan yang akan datang tidak ada lagi. Jadi oleh karena itu dibikin atau diusahakan kesempatan tahun ini kita seakan-akan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Oleh karena itu yakin bahwa bulan Ramadan Lailatul Qadar pada setiap tahun ada, dan syukur kalau sampai kita bisa i'tikaf di dalam masjid. Begitu tanggal 20 berangkat ke masjid, nanti malam takbir berbulan. Ya, atau begitu kita pagi-pagi mau sholat Id, ya baru siap dengan keluarga, paling dilemparin sama istri dan anak. Oleh karena itu harus persiapan materi juga, fisik, mental, spiritual dan material. Ini kalau kita banyak, ya, karena apa? Orang sekarang yang dipikir kalau bapak di masjid mulu, i'tikaf melulu, anak belum punya baju, anak belum bayar zakat fitrah, anak udah segala macam, itu pulang malah diomelin. Tetapi hendaknya adalah kita memang mempersiapkan itu. Sebenarnya kalau kita mempersiapkan diri, mungkin 1 bulan penuh pun kita di dalam masjid tidak apa-apa, seorang anak dan istri. Kalau ini sudah dimengerti oleh kita semua. Oleh karena itu Syahrul Quran, bahwa Ramadan dikenal Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran tadi, yaitu kita sekarang harus memperbanyak Iqra'ul Quran, kata Nabi, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis sahih. Baca oleh kalian Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Jadi bisa jadi kita ditolong dalam keadaan sangat takut, sangat ngeri, tetapi ada Al-Quran yang suka kita baca. Baik itu walaupun surat pendek nggak apa-apa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, itu kan sekali aja setimpang dengan 10 juz. Kalau 3 kali sama dengan kita membaca Al-Quran tamat. Kan begitu di dalam hadis. Qul ya ayyuhal kafirun, kita baca Al-Kafirun sekali, kita baca sama dengan 1/4 Al-Quran. Al-Zalzalah 1/3 Al-Quran. Ini bagi kita yang tidak sempat atau kurang menguasai baca Quran secara Quran secara utuh menyeluruh. Tapi yang bagus itu adalah ditamatkan. 1 huruf saja itu 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran sampai tamat? Kapan kalau bukan bulan Ramadan? Jangan kita bicara baca Al-Quran. Oleh karena itu, mau sekaligus, mau bareng-bareng boleh, mau 1 orang baca, yang naik iman boleh. Mau sifatnya tadarus, takorruf, baca, atau tadarus dibahas, dikaji, diteliti, boleh.
bagus lagi, bahkan sampai bisa diamalkan. Itu sebenarnya bukan hanya sekedar itu. Dan ini sunnah Rasulullah setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang selalu adalah bertadarus dengan Rasulullah. Kadang malaikat Jibril yang baca, yang menyimak Rasulullah. Kadang Rasulullah yang membaca, Jibril yang menyimak. Jadi artinya boleh kalau kita satu orang baca, yang lain nyimak. Nah, syukur kalau ada koreksi misalnya. Tadi yang ini kurang panjang, yang ini kurang guna, yang ini kurang dengung, yang sebagainya bagus sekali. Kapan lagi diadakan sangat lebih bagus? Bukan sangat anak-anak saja, orang tua juga ada sangat, nggak apa-apa. Itu sebab banyak orang tua yang Fatihah aja belum bener. Ketika mau jadi imam pada mundur kagak mau. Padahal walaupun dari surah apa, dari surah Al-Haqqul Takatsur ke bawah, ya misalnya sampai kita tidak bisa. Sangat tragis itu kalau di masjid besar ini kita sampai untuk jadi imam baca surat pendek saja misalnya. Aduh malu saya kalau surat pendek. Tidak. Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kata Allah, bacakan apa yang kamu anggap mudah dari Quran. Jadi ketika kita jadi imam nih, enggak usah malu sama orang-orang bacaannya suratnya yang panjang-panjang, tidak usah gitu. Surat paling pendek saja boleh. Ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Surat pendek kan? Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Pendek amat. Kenapa surat pendek? Itu akan datang di hari kiamat. Begitu datang siapa kamu pendek amat, ini apa ini. Misalnya datang suratul Baqarah panjang ya, tinggi, gede, luar biasa, misalnya serem. Siapa Anda? Saya suratul Baqarah yang Anda suka baca. Semuanya enggak ada. Tapi kata suratul Inna A'taina atau suratul Ikhlas, aku walaupun kecil tetapi nilainya besar. Aku di hadapan Allah sangat besar. Aku enggak punya nama tetapi aku terkenal. Yang lain suratul Baqarah ada namanya, surat Fatihah ada namanya, Ali Imran ada namanya. Aku suratul Ikhlas enggak ada namanya. Luar biasa Pak. Jadi jangan sampai kita merasa malu ketika disuruh jadi imam, sampai tidak ada yang mau jadi imam, sudah ada sholat masing-masing, jangan begitu. Ya, oleh karena itu sekarang kesempatan untuk kita berlatih membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Apalagi suratul Fatihah, jangan sampai ada kekeliruan membaca suratul Fatihah. Mending kalau surat-surat yang lain. Oleh karena itu, sekarang dikenal sebagai syahrul tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Banyak kalau kita mau bahas, tapi saya ingin memberikan kesempatan ya, untuk dialog kita. Panjang banget soalnya kalau soal Ramadan. Silakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. Siapa yang ingin berbicara? Silakan. Hah? Pasti. Belum. Lanjut. Sampai esok. Tidak ada. Silakan. Belum tak? Lanjut. Kalau belum, sambil berpikir. Kemudian hebatnya Ramadan itu tadi ya, syahrul syiyam, syahrul qiyam, syahrul Quran, syahrul tilawatil Quran. Kemudian ada yang disebut syahrul rahmah wal maghfirah. Rahmat dan ampunan. Kita sangat membutuhkan itu. Ya. Di dalam hadis yang cukup lumayan panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Zaimah, Ramadan awalul rahmah, ada kalimat begitu. Wa awsatu maghfirah wa akhiru itun minan nar. Ramadan ini walaupun kita tidak ngitung-ngitung
misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Pokoknya itu 3 yang paling penting, rahmat, maghfirah, dan itqun minan nar. Sangat penting kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, ingin diampuni dosa-dosa kita oleh Allah sebesar apapun, dosa kecil, dosa besar, dosa paling besar sekalipun musyrik. Kita sering terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa besar, dosa syirik. Dan kemudian kita kepengen pada akhirnya itqun minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Silakan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, main ada nggak? Ya silakan. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, kedengaran sama yang ini jamaah. Iya, atur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Menyimak dari penjelasan Ustaz tadi mengenai Ramadan ya. Tadi intinya kan sering kita semua mendengar bahwa di prolog suatu ceramah Ramadan itu mengenai katanya iblis itu dibelenggu. Saya tertarik mengenai pengertian iblis di sini dalam arti kata iblis dalam bentuk benar-benar iblis yang sesungguhnya kah atau yang menggoda iman seseorang. Maksudnya gini, contoh ya, di bulan Ramadan ini masih aja ada perbuatan-perbuatan maksiat yang tentunya banyak jenis macamnya. Nah, sedangkan orang yang berpuasa itu kan katanya menahan hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu itu kan adanya di hati dan di pikiran. Seperti itu. Nah, yang menggosok-gosok atau yang memprovokasi orang berbuat maksiat itu kan selama ini adalah ya iblis itu. Nah, mohon penjelasannya mungkin agak sedikit rancu, tapi saya benar-benar penasaran gitu dalam hal ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kehebatan bulan Ramadan adalah syahrul tuftahu abwabul jannah wa tudlaku abwabun nar wa sufidatis syayatin. Rawahu Muslim. Bulan Ramadan adalah bulan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Ini tentu ya lebih kepada kata apa? Ada majas, ada hakiki. Tetapi bagi Allah secara hakiki pun adalah kalau surga dibuka itu tidak sulit, neraka ditutup tidak sulit. Untuk memahaminya, kalau kita diambil kepada mafhum, pemahamannya begini: pintu surga dibuka, dalam bahasa Sunda surga gampang. Itu kan puasa, malamnya tarawih, baca Quran, berdoa, itu kan ya, zikir, baca sholawat, siangnya bagi-bagi rezeki, niat karena Allah semata-mata. Itu bahasa Sunda surga. Ngerti bahasa Sunda? Jadi kalau orang kepengen masuk surga sebulan, kalau tindakannya seperti itu, ya puasa juga, malamnya adalah ibadah, bukan saja sholat, bahkan sholat baca Quran sambil sholat, seperti Imam Syafi'i sampai 60 kali tamat dalam 1 bulan. Sayyidina Utsman lebih hebat lagi, 90 kali tamat dalam 1 bulan. Kita berapa kali di surga, apa kagak gitu kan? Nah, ini luar biasa. Jadi setiap amal ibadah kita dilipat gandakan. Jadi amal yang wajib, ya ibadah yang wajib, ini adalah bisa 10 sampai 700. Amalan yang sunnah bisa 10.
Padahal itu sunnah. Apalagi puasa as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu karena aku dan aku yang akan membalasnya sampai tidak bisa dihitung. Ibadah yang lain bisa dihitung, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Tapi puasa tidak dihitung karena saking besarnya. Asalkan iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, dosa pun bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kaitannya dengan setan. Ya, setan itu apa? Perilaku jelek. Syaitan, perilaku menyimpang, bisa minal jinnati wan nas, bisa jin manusia, bisa jin siapa? Setan jin maksudnya. Bisa setan manusia, setan jin, bisa menggoda kita. Tetapi kalau kita puasanya sudah benar karena Allah, mengikuti bagaimana syariat yang diajarkan, maka nggak akan bisa setan menggoda kita. Begitu kita masuk ke kamar, ini santai kok masih ada ya, bekas tadi sahur. Istri kagak ada, anak kagak ada. Nah, bagi orang yang kuat beriman, tapi Allah ada. Saya tidak berani karena Allah melihat. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Mendengar ucapan kita, hati kita pun kebaca dan perbuatan kita kelihatan. Oh, kalau begitu puasa mendidik kita menjadi orang yang sabar dan teliti. Oleh karena itu, as-shaum nisfu sabri. Puasa itu separuh dari perbuatan sabar. Kagak jadi walaupun haus, walaupun lapar. Setan kagak menang. Tadinya kata setan mau gua goda, ternyata dia orang imannya hebat. Oh, kalau begitu, as-shaumu junnatun minan nar. Puasa itu adalah benteng dari api neraka. Mau dibawa ke neraka kagak jadi. Kenapa? Karena setan tidak berhasil menggoda kita. Itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud adalah perilaku-perilaku menyimpang baik oleh bangsa jin ataupun bangsa manusia. Sehingga kalau masih ada orang yang tergoda karena yang membawa jelek kepada kita, satu nafsu, kedua setan. Inna nafsa la amaratum bisu illa man rahimah rabbi. Sesungguhnya nafsu mendorong perbuatan jelek kecuali yang mendapat rahmat dari Allah. Itulah kita butuhnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Silakan yang lain kalau masih ada. Oh, panjang-panjang nanti yang enggak bagian. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan siapapun untuk jadi imam, yang penting Al-Fatihahnya itu baik sesuai dengan bagaimana hukumnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, amin, Allahu Akbar, amin, Allahu Akbar. 7 menit selesai. Mohon penjelasan. Banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi bukan mendapatkan rahmat, justru mendapatkan laknat ketika Al-Quran dibaca sembarangan. Ya, jadi bukan cara baca itu memang ada cara baca tartil, tadwir, ya, ada hadzal. Ada yang kalau tartil misalnya seperti Muhammad ya kepada pari-pari Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Boleh. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim itu yang agak boleh. Sebab hak-haknya huruf tidak terpenuhi. Jadi ada huruf yang harus misalnya terpenuhi panjangnya 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim 2 boleh. Bismillahirrahmanirrahim 4 boleh. Bismillahirrahmanirrahim 6 boleh. Tapi ketika
Bismillahirrahmanirrahim itu adalah mengkorupsi bacaan atau hak-hak Al-Quran, bukan dapat pahala itu. Naudzubillah, bukan, nggak boleh diikuti yang kayak begitu. Jadi kalau mau katakanlah yang hajar yang cepat juga, tetapi tetap panjang pendek, mat, ya gunanya dan sebagainya tetap harus ke bawah. Kalau kita kesini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Boleh kalau begitu, tidak salah. Ya. Asal sudah benar bacaan panjang pendeknya, enggak tertukar. Hak kecil dengan hak besar enggak tertukar. Ya, ghairil bukan ghairil, lagi itu yang boleh. Memang harus belajar benar dan harus digurukan. Kalau Quran harus digurukan. Kalau cuma dengar dari kaset, cuma baca ya, dari buku dan sebagainya, itu pasti kalau Quran enggak akan benar. Yang dikatakan gurunya pasti setan. Tapi kalau pakai guru, ya, dengan bish beda. Bismillahirrahmanirrahim dengan hil beda. Bismillahirrahmanirrahim, bukan him. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Takbir suka ada yang begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dibetulkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus dibenarkan. Nah, ketika ada yang baca yang Bismillahirrahmanirrahim, amin, itu cukup keliling bisa dan dosa. Itu Fadil. Ini memang kita lihat. Tapi ada juga yang lama banget 8 jam, ya. Terawih 8 jam, orang-orang kuat mah boleh, ya. 6 orang jadi imam, gantian, satu malam 30 juz tamat semua. Bagi orang yang kuat fisiknya, kuat imannya, silahkan. Tapi tidak usah dipaksakan berlebihan, nanti besok habis. Jadi sesuai kemampuan kita. Khairul umur ausatuha, kata Nabi. Sebaik-baiknya perkara yang pertengahan, enggak terlalu cepat, enggak terlalu lama, enggak terlalu 2 menit yang tercepat di dunia terawih, atau yang terlambat di dunia tidak, yang sedang-sedang saja kayak di Al-Baqarah. Amin ya rabbal. Silakan yang lain. Kalau masih ada, silakan Pak. Ya, tiap hari kan saya kan, jadi Ya. dialog aja silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kadang-kadang kalau bulan Ramadan mengejar membaca Al-Quran, mengejar khatamnya. Padahal maknanya itu kita lewatin. Pertanyaan saya, mana yang lebih bagus, kita mengejar khatamnya 1, 2 atau 3 juz satu hari, atau mentadaburi 1, 2 atau 3 ayat? Mohon dijelaskan. Jawabannya dua-duanya bagus. Yang bisa baca doang, bacalah. Yang bisa sekaligus dengan tadabbur, dan memang harus direnungkan kalau yang mampu menyampaikannya. Ya, misalnya belajar saja, belajar membaca dan dikoreksi tafsir hadis-hadisnya itu sudah bagus. Maaf, tajwid-tajwidnya itu sudah bagus. Itu sudah termasuk ke dalam tadabbur. Tetapi kalau dikaji lagi dengan terjemahnya, kemudian dipahami, itu juga bagus. Ya, oleh karena itu, ya bagaimana yang kagak bagus, yang kagak senang baca Quran, kagak senang baca tafsirnya.
Kalau ada kajian begini gua kagak senang lagi. Kalau udah Pak Ujang ngaji amat banget, membosankan, nah itu yang kagak boleh. Ya, jadi yang harusnya kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Betul kata Nabi. Jadilah kamu alim yang jadi penyampai, jadi alimnya. Au muta'alliman atau belajar menulis, merekam dan sebagainya. Au mustami'an atau dengerin aja. Au muhibban atau pecinta, ya. Kalau pecinta misalnya katakanlah kalau maghrib, sebelum maghrib orang pada ngaji, ya mengeluarkan apa buat ngaji tuh biar pada nggak usah pulang ngaji. Walaupun komisar jangan jadi nomor 5 benci karena pengajian, gua paling gemes, paling benci, paling nggak suka, paling nggak senang, ya lebih baik dengerin Roma Irama atau dengerin dangdut. Nah ini waktu bilang ini penghancur. Nah jadi dua-duanya bagus, apa sesuai kemampuan kita. Ya kalau mau ditingkatkan secara keilmuan mungkin yang diterjemahkan, yang diartikan itu lebih bagus secara keilmuan. Tapi kalau melihat pahala, dua-duanya bagus. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lissabi. Itu saja karena sudah ya isyarat bahwa kita sudah memasuki waktu syuruk. Bagi yang belum wakaf, kita akan laksanakan sholat isya. Tentu saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangannya. Beginilah memang karakter saya, jangan dianggap terlalu ini terlalu itu. Saya udah puluhan tahun udah ketahuan ya. Oleh karena itu mohon maaf sekali lagi. Yang belum sempat saya mohon maaf ketika menjelang Idul Fitri, menjelang Ramadan, saya mohon maaf ya atas segala kesalahan saya, baik yang dulu ataupun yang sekarang, baik sengaja tidak sengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, maghfirah dan idul binanan pada akhirnya kepada kita. Walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.